13 ayat 14 ya? Iya. Oh, bukan. Ini dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Waduh, yang benar dong. Mana data yang benar nih? Kisah para rasul ya, kisah para rasul bentar. Iya, ini kisah para rasul ini. Ini saya buka kisah para rasul 13 ayat 14. 4 kisah para rasul 4. Kisah para rasul 4 ayat 13. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, orang biasa ya, bukan orang buta. Orang biasa yang tidak terpelajar. Yang disoroti itu ini yang tidak terpelajar gitu loh. Iya, karena mereka tidak sekolah seperti rabi-rabi Yahudi. Gitu. Jadi yang terpelajar di kalangan orang Yahudi itu adalah mereka yang sekolah di kerabian. Sama dengan gini. Yesus kan. Tuhan Yesus juga kan tidak sekolah di kerabian, bro. Makanya kan rabi-rabi Yahudi itu tidak mengenal Yesus. Makanya ketika Yesus berdiskusi dengan mereka, mereka bilang, dari mana orang ini ngambil pengetahuan itu sementara dia nggak pernah sekolah, gitu, nggak pernah tahu tentang keyahudian kan gitu. Karena apa? Karena Yesus tidak sekolah di kerabian, tapi dia dididik oleh ibundanya sendiri, begitu. Jadi begini, Rip, yang kutanyakan Ya, itu bukan tentang masalah tidak sekolah atau tidak seperti apa. Yang ku pertanyakan kan di situ kalau kita buka dari teks Yunaninya itu agramatos gitu bahasanya. Artinya itu gramatos itu kan huruf gitu ya. Tidak, gramatos buta huruf. Kan kayak gitu. Artinya dia itu buta huruf atau diterjemahkan tidak terpelajar. Nah, ini secara definisinya seperti ini nih. Nih. Oke. Nah, ini kan bahasa aslinya agramatos ya. Ya. Nah, di sini kan diterjemahkan buta huruf, tidak terpelajar. Kalau kita ambil kan dari LAI-nya tidak jadi terpelajar. maknanya kan? betul, iya. Nah, yang ku pertanyakan gini, gimana Yohanes itu menulis surat-suratnya sedangkan dia buta huruf gitu? Ya, jadi gini, bro. Jadi Yohanes yang bernama Yohanes ini dulu yang pertama, itu bukan cuma 1-2 orang saja, bukan hanya murid Yesus. Tapi Yohanes juga adalah murid Yesus yang paling muda itu ada. Misalnya yang penulis kitab Wahyu dan juga Injil Yohanes. Jadi kalau kita melihat ya, mereka ini dikatakan orang tak terpelajar, tapi bukan berarti mereka tidak pandai menulis. Kan gitu. Jadi kan kalau kita lihat ada beberapa pengertian tadi kan, tidak terpelajar atau tidak bisa menulis atau buta huruf dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalimat itu yang digunakan di sini adalah mereka tidak terpelajar. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan itu. Orang biasa yang tidak terpelajar gitu loh. Heralah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi ya tentu saja mereka bisa menulis dan bisa membaca karena mereka bersama-sama dengan Yesus dan tentu saja yang mereka tuliskan adalah tentang pribadi Yesus Kristus. Makanya kalau kita lihat Injil Yohanes, ya itu tuh berita-berita tentang Yesus. Dan dia menyoroti tentang asal mula Yesus, bro. Kalau penulis Injil Yohanes itu, dia memulainya dengan apa? Firman. Asal firman itu seperti apa? Jadi lebih ke situ ya. Makanya dikatakan kan NRK en hologos ya kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi dia menulis di situ karena dia adalah saksi mata. Karena Alkitab itu kan bukan seperti di Al-Quran, bro. Artinya diturunkan, lalu disampaikan kepada Rasul atau Nabi Muhammad, lalu disampaikannya kepada para sahabat untuk menulisnya. Kan tidak demikian. Kalau di Kristen kan tidak demikian. Tapi mereka menceritakan apa yang sedang terjadi, yang mereka alami ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya kira seperti itu, Bro Yusuf. Minta maaf kalau tidak memuaskan. Ya, itu kan jawaban ente gitu. Iya. Ya kalau aku mau bantah sih bisa sih kalau ya kita lihat dari Google Translate bukan tidak terpelajar sih artinya, tapi malah buta huruf tuh. Agramatos Yunani ya. Terjemahnya buta huruf gitu. Jadi kalau hanya penjelasan kata kamu tidak terpelajar tapi dia masih bisa menulis, itu mustahil, Rip. Mustahil. Kalau orang buta huruf bisa menulis.
Ini kan agramatos nih. Nah, agramatos. Nih ya, aku ambil dari sini nih. Nih. Pelafalan agramatos buta huruf. Tidak terpelajar satu dalam TB. Itu terjemahan kan? Kalau kita ambil Google Translate itu buta huruf. Iya. Jadi begini bro, penulisan Alkitab itu kan dilihat yang memang gini, karena kaidah bahasa Indonesianya kita itu kan harus disimak baik-baik gini. Jadi gini ya bro Yus, seringkali kan menjadi pertanyaan bro juga ya, dulu pernah saya tanggapin video Anda itu. Katakan inilah kitabnya Kristen itu suka dirubah-rubah kan gitu. Jadi gini, kenapa dirubah-rubah tentang translate atau mungkin bahasa Indonesianya ya, kitab terjemahannya itu karena ini yang mengalami perubahan itu adalah bahasa kita. Bahasa Indonesia itu mengalami yang namanya perkembangan dan tentu perkembangan itu tidak sinkron jika itu tetap dipertahankan. Contoh ya, misalnya dalam Alkitab 1954 yang menggunakan bahasa Melayu, itu kan dikatakan begini, misalnya Roma pasal 4 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa kita diselamatkan secara percuma. Ya, perhatikan ya, kita diselamatkan secara percuma oleh darah Yesus. Nah, ketika dikatakan demikian, bro, kalau kita menggunakan gramatikal sekarang, berarti percuma dong darah Yesus di kayu salib itu percuma. Gitu ya, karena arti percuma itu sia-sia. Tapi di bahasa Melayu di tahun 1954 itu percuma itu pemberian cuma-cuma begitu. Ya, pemberian secara gratis, free, gitu. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia di 1974 itu tidak menggunakan kata percuma lagi, karena generasi kekristenan di 1974 tidak paham artinya percuma, dan itu akan rancu ketika menggunakan bahasa Indonesia sekarang. Itu sebabnya diterjemahkan menjadi TB1, ya kan? Menjadi kita diselamatkan secara cuma-cuma oleh darah Yesus. Jadi secara cuma-cuma lagi, bukan percuma. Karena kata percuma akan disalahartikan. Gitu. Yang kedua bro. Ya mungkin juga sekaligus untuk menjawab teman-teman yang lain kan. Seringkali berkata gini, Yesus itu digantung di pohon atau di kayu salib. Iya kan? Nah ini lagi-lagi ini berbicara tentang perkembangan bahasa. Karena kalau kita melihat King James Version, itu di abad ke-17 oleh Raja James itu untuk memerintahkan menuliskan Alkitab dalam bahasa Inggris. Itu menggunakan kata hang on tree. Ya, artinya itu di sebuah pohon. Nah, ketika kita melihat ternyata di dalam bahasa aslinya menggunakan silon. Nah, silon itu bisa digunakan apapun yang terbuat dari kayu, itu tetap menggunakan kata silon. Sama dalam bahasa Indonesia di abad ke-17 bahasa Inggris di abad ke-17 yang digunakan oleh King James Version. Ya, jadi tentu saja jika kita melihat di zaman itu penggunaan kata silon atau on tree itu tetap relevan. Tapi jika digunakan sekarang kan tidak relevan lagi. Sehingga menggunakan kata salib karena salib itu terbuat dari kayu, maka tetap digunakan kata silon di situ. Nah itu dia, jadi gramatikalnya atau bahasa kita itulah yang mengalami perkembangan. Dan saya kira juga pun saya nggak tahu, luruskan kalau salah, di Al-Quran juga sama. Artinya kan ada terjemahan-terjemahan yang kemudian itu kalau kita artikan sekarang itu membingungkan, gitu. Ya tapi nah itu cuman kan karena di dalam kalian kan tidak boleh diterjemahkan lagi kan gitu. Udah paten, udah oke itu, jadi tinggal para ulama yang menjelaskan. Nah kami untuk memudahkan pemberitaan Injil itu sehingga ada revisi. Oh, salam lah. Gitu kira-kira Bro Yusuf ya. Jadi begini Rip, aku mau tanggapi dulu. Jadi Boleh. tentang kalau masalah Al-Quran itu terjemahannya dari Kementerian Agama masih bisa itu untuk berubah sesuai perkembangan dari bahasa. Itu memang bisa. Cuma kan terjemahan sama, ya? Tetapi kan kalau terjemahan itu bukanlah kitab suci. Yang kitab suci itu kan yang aslinya dari teks originalnya gitu. Nah, ya. itu yang dinamakan kitab suci, bukan dari terjemahannya. Jadi kalau terjemahan berubah-ubah, kita no problem kan kayak gitu. Karena memang perkembangan bahasa itu memang kita maklumi gitu. Contoh ada beberapa, ku jujur aja ya sama kamu. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa terjemahannya yang belum ditemukan kosakata bahasa Indonesianya.
Iya. Nah tuh ada tuh. Cuma kalau nanti ditemukan karena bahasa itu berkembang kan kemungkinan akan diletakkan bahasa yang baru itu di dalam Al-Quran, tapi tidak mengubah teks Arabnya gitu. Aslinya, iya, Ya betul. gitu maksudnya. Ya. Jadi masih bisa yang seperti itu. Iya, berarti saya kira sama Pak Ustadz ya, sama. Jadi di kami juga sama karena di kami itu kan terjemahan itu ya tetap akan direvisi karena menggunakan kata ini. Misalnya bro, ini ada dalam 1 Samuel itu yang rancu sekali ya. 1 Samuel, saya lupa ayatnya itu berapa. Itu dikatakan begini itu loh. Untuk pembangunan bait Allah itu kan harus meletakkan itu ganja-ganja katanya. Membuat ganja. Nah, ternyata di zaman di 1754 itu dalam bahasa Melayu, itu ganja itu ternyata balok. Gitu loh. Balok-balok penyangga. Nah, kalau sekarang menggunakan kata itu, kalau kita cari di kamus besar bahasa Indonesia ataupun di apa namanya itu di Google, apa artinya ganja? Itu kita akan diarahkan kepada sebuah tanaman yang mengandung narkotika. Gitu. Jadi otomatis kan rancu. Jika itu tetap dipertahankan, itu sebabnya Alkitab terjemahan itu tetap mengalami yang namanya revisi. Ya, saya kira seperti itu. Oke. Cuma gini, ada yang unik dari kitabmu itu ya. Seperti di Yohanes 8 nomor 1 sampai 11 gitu ya. Nomor 1 sampai 11 itu tidak ada teks aslinya, cuma masih ada terjemahannya. Itu kayak gimana ceritanya? Kan kalau Al-Quran itu kan teks aslinya ada gitu ya, selalu ditampilkan teks aslinya, dan terjemahannya orang bisa menerjemahkan beda-beda. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab itu kan ada ilmu nahwu sorob. Nah, dikenal dengan kosakata satu kata mustarok. Mustarok itu satu kata dia bisa beberapa makna, kan kayak gitu. Jadi kalau ada perubahan sedikit dari terjemahannya itu kami nggak masalah kalau teks aslinya itu masih ada. Yang ku bingung gini ya, contoh di Markus 16 ya, dari nomor 8 sampai 20 itu nggak ada gitu loh, nggak ada teks aslinya. Terus Yohanes 1 ya, Yohanes 8 nomor 1 sampai 11 itu juga nggak ada aslinya. Kok tiba-tiba ada terjemahannya? Coba aku tanya kau, itu kenapa itu? Oke, baik bro. Ya, jadi gini, sebenarnya itu kan kalau kita melihat dalam kodeks ya, di kitab-kitab apa namanya itu asli sebelum pekanonan itu kan, misalnya kita tidak dapatkan di Textus Receptus, tapi kita bisa dapatkan di terjemahan misalnya di Septuagintanya. Gitu. Contoh misalnya saya kasih contoh seperti yang Anda katakan tadi kan. Ya mungkin di di yang aslinya ya, yang mungkin dari Textus Receptus mungkin kita tidak temukan di situ. Saya juga belum cari datanya ini, Bro. Saya sambil cari apa namanya? Bisa jadi kita temukan di teks lain gitu. Yang tentu saja kan karena waktu itu kan itu ditulis di dalam apa namanya itu pelepah ini, ditulis ke apa namanya ke kulit kayu dan segala macam ya kan. Jadi otomatis kan akan ada, makanya dalam Kristen itu kan ada di sana kode P52, 51 dan sebagainya, kode Sinaiticus ini itu ada banyak sekali. Jadi mungkin dari sisi lain tidak ada, tetapi dari apa namanya manuskrip yang lain bisa ditemukan di situ, sehingga kemudian itu bisa digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu kan para ahli, bro. Lembaga Alkitab Indonesia itu kita percayakan sebagai apa namanya itu tokoh agama kekristenan, karena mereka ini bukan hanya bekerja sendiri, itu bersama dengan tim, bahkan di seluruh dunia ya mereka kerjasama dengan apa namanya tuh teks-teks manuskrip yang ada itu. Jadi mungkin di manuskrip yang ini tidak ada itu teks itu, tapi di manuskrip yang lain itu tertulis itu ya. Karena dalam pekanonan Alkitab itu kan tidak mungkin diambil semua, Bro Yusuf. Jadi maksudku itu nggak ada standar dari satu kodeks, nggak ada. Ibaratnya Pak Sinaiticus ya Sinaiticus semua gitu. Nggak bisa, karena kan sumbernya kan banyak. Nggak ada. Iya, tidak ada begitu karena gitu. Sumbernya banyak, Bro. Sumbernya banyak. Nah, makanya nanti tapi diuji. Setelah itu nanti kan akan diuji lagi. Makanya dalam pekanonan itu yang disebut dengan 70 tua-tua, itu dalam pekanonan Alkitab itu oleh Bapak Gereja,
juga itu mereka teliti itu bro. Mereka nanti cek kemudian itu. Mereka akan cek, cross check lagi apakah memang ini benar atau tidak benar gitu. Ada bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi itu tidak sembarangan. Contoh ya, misalnya kenapa orang Kristen tidak menggunakan Injil Barnabas? Injil Basilea. Itu juga mau kutanyakan tadi. Kenapa Kristen itu tidak menggunakan yang namanya misalnya Injil Maria Magdalena? Begitu. Nah itu karena itu harus diuji. Jadi tidak sembarangan. Dalam pengkanonan itu diuji semua. Nah, saya kasih contoh. Injil Barnabas kenapa ditolak? Karena pertama, penulisnya itu manuskripnya atau bahasa asli daripada Injil Barnabas itu berbahasa Itali. Nah, sementara murid-murid Yesus orang Yahudi. Kalaupun mereka berbahasa, mungkin bahasa yang serumpun dengan itu. Dan kedua, Injil Barnabas ditulis antara abad ke-14 sampai ke-16. Itu berbahasa Itali. Itu dari mana penelitinya? Hah? Dari mana penelitiannya itu? Ya, tinggal nanti Pak Ustadz tinggal cari itu penulis daripada Injil Barnabas itu dan ditulis tahun berapa. Nanti ketemu kok, kita bisa lihat mungkin di Google itu bisa dicari. Itu satu alasan bahwa Injil Barnabas itu tidak diterima. Lalu itu tidak relevan dengan mujizat Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tidak pernah melakukan mujizat di masa bayi. Nah itu justru sinkron dengan Al-Quran. Makanya kan maaf. Ada dugaan dari para sejarawan kekristenan bahwa penulis Injil Barnabas ini adalah tokoh dari Muslim yang berdarah Itali. Waduh, konyol menurutku pendapat itu. Ya, itu nanti bisa digali bro. Bisa digali. Ya artinya kan sekarang kan udah internet, udah udah canggih. Kapan saja kita bisa cari data itu. Ya makanya saya nggak ada bukunya, tapi ini kita pernah bahas ya, kami pernah bahas. Ya itu justru penulis-penulisnya bahkan ada data dari Muslim sendiri. Itu sebabnya kan banyak juga dari pihak Muslim menolak Injil Barnabas itu karena tidak kemudian sesuai. Nah begitu bro. Jadi kembali kepada tadi itu ya manuskrip kenapa tidak ada di manuskripnya lalu ada di terjemahannya. Jadi itu cara kekristenan itu. Jadi mereka tidak temukan di yang satu, tapi mungkin ada manuskrip yang lain. Kemudian setelah sudah diuji, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, relevansi dengan kehidupan para rasul, maka itu dipakai. Begitu. Itu kita buka-bukaan dalam hal itu bro. Karena Injil ini, atau Alkitab kami itu ya khususnya Matius sampai ke kitab Wahyu, itu bukan kitab yang diturunkan dari sorga. Itu memang hasil daripada pola hidup secara langsung dialami gitu. Oke, silakan Pak. Kitab apa yang turun dari surga? Kocak juga kamu ini. Jadi begini, Rip. Aku itu lanjut. Heran gini di kekristenan itu ya. Kalaunya ya masih ada kitab-kitab seperti Injil Barnabas ditemukan. Astagfirullah. Rip, ini kok ditandai ini. Aduh. Siapa, bro? Kena report aku. Aduh. Macam-macam aja. Nggak, kadang-kadang juga itu bro. Kadang-kadang memang TikTok ini mulai aneh-aneh juga ya. Saya lihat banyak viti-viti juga yang memang mengeluh dengan TikTok. Sedikit sudah pelanggaran. Iya. Aduh, Rep. Kemungkinan ini habis ini aku matikan dulu live streamingnya. Karena nggak sampai 10 menit aku kena ban pasti seminggu. Kalau nggak dimatikan. Oh, nggak apa-apa. Gitu. Kalau mau dimatikan nggak apa-apa. Ya, cuma aku gini hanya ingin menanggapi sedikit dari yang kamu katakan tadi. Kalaunya masih ada kan ditemukan seperti Injil Barnabas kan, terus yang sudah dikanonin yang dikanon di masa lalu itu, kenapa Injil Barnabas itu tidak diterima secara kanon juga gitu loh? Bisa diperbaharui dengan pengkanonisasian dari Injil sebelumnya yang kumaksud itu. Artinya kan kalau masih ada ditemukan di abad yang 1500, artinya kan kekristenan kanonisasinya belum selesai gitu. Tapi kok kenapa ditolak secara mentah-mentah, bahkan diberikan alasan, oh ini karangan dari Muslim yang berdarah Italia. Kan itu adalah alasan yang konyol gitu loh. Oh begitu. Oke bro. Jadi gini ya.
kenapa kemudian itu saya sudah tadi kasih alasannya, ketika diuji Injil Barnabas, ternyata itu tidak sinkron. Bahkan dikatakan kan penulisnya Barnabas nih, murid Yesus nih. Nah, sementara murid Yesus hidup di abad pertama. Bagaimana kemudian itu Injil Barnabas tuh hidup di abad ke abad ke apa namanya itu, ke abad ke-14 sampai ke abad ke-16. Itu loh. Sementara bagaimana sih umurnya, sampai berapa lama sih umurnya gitu loh. Nah, ini diuji. Makanya tadi itu saya katakan bahwa Injil Barnabas ini sudah diuji oleh pengkanonan Alkitab, dan itu kualitasnya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan daripada keempat Injil kanok, ya, atau misalnya Injil sinoptik. Jadi itu tidak nyambung. Narasi dari ketiga Injil sinoptik saja itu kan berkesinambungan. Ketika dihubungkan dengan Injil Barnabas itu nggak nyambung. Contoh tadi, dia melakukan mujizat di masa kecil, dia meniup burung gitu loh, dari tanah liat lalu jadilah burung. Yesus tidak pernah melakukan mujizat di masa kecil, ya. Kalau dia melakukan mujizat di masa kecil, itu sudah otomatis dia sejak lama udah langsung dihabisin oleh orang-orang Yahudi. Nah, dia mulai melakukan Injil itu ketika dia mulai pelayanan. Di mana? Yaitu di pesta di Kana. Di Yohanes pasal 2 ada perkawinan di Kana, dia mengubah air menjadi anggur. Itu Injil yang pertama kali dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, makanya saya sangat heran sekali kemudian lalu Isa membuat burung dari tanah liat itu ada di Al-Qur'an. Sementara kalau kita cari itu adanya juga sinkron dengan Injil Barnabas, bro. Makanya kan kalau Anda tadi bertanya kenapa dituduh Muslim. Nah, contoh di Al-Qur'an kan mengatakan bahwa Isa menjadikan burung dari tanah liat, ya. Begitu ya? Ada dugaan kemiripan aja gitu ya, berarti. Iya, dan di Injil Barnabas itu terus terang dituliskan demikian. Bahwa Isa membuat mujizat, membuat tanah lalu menjadikan burung dari masa kecil gitu. Bahkan waktu bayi masih berbicara. Juga adanya itu di mana? Di Injil Barnabas pula. Yang kemudian berbahasa Itali, bahasa aslinya kan ditulis dalam bahasa Itali, bro. Makanya kekristenan itu tidak terima barang itu. Saya kan sudah pernah bahas dengan itu. Siapa ini? Gus Bandi ya. Si Krocong yang rambut panjang nih. Lupa aku namanya. Subandi ya, Pak Subandi. Subandi. Ya. Dia kan yang di Hagia Sophia kan dia yang popularis gitu. Saya kalau nggak salah itu 2 juta atau 3 juta penonton tuh. Di Hagia Sophia itu dia bahas Injil Barnabas. Kenapa kekristenan menolak Injil Barnabas? Apakah karena memang ada kemiripan dengan Al-Quran? Atau mungkin karena ada nama Muhammad di Injil Barnabas? Nah ini. Nah tadi itu alasannya, bro. Kita kasih alasan demikian. Kenapa? Karena memang Injil Barnabas itu pertama ditulis antara abad ke-14 sampai ke abad ke-16. Dan itu dalam bahasa Itali. Sementara murid-murid Yesus tidak pernah berbahasa Itali. Gitu. Baik Barnabas dan lain sebagainya tidak pernah berbahasa Itali. Baik. Gitu. Karena orang-orang Yahudi kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Rip, boleh aku izin untuk urungkatin dulu ya sebentar. Nanti boleh bro. Live streaming lagi sayang gitu. Nanti. Iya. Kebannya masalahnya seminggu. Tadi kena peringatan aku. Siap, sayang nanti bro. Sayang ini udah banyak penonton, Oke, banyak nanti pengikut. follow aja, nanti kita mungkin bisa gantian PK gitu, pakai waktu boleh di lain waktu, atau kita mau bahas sesuatu boleh di DM nanti dengan tema apa gitu. Jangan dikunci DM-nya. Enggak bro, aku ini akun saya nggak akun privat soalnya. Oh ya, oke lah. Sama gitu. Tahu sendiri lah bro. Kamu lihat tahu saya sendiri di YouTube kan nggak suka kasar-kasar kalau ini. Saya hanya menggunakan hak jawab saya, dan kalau saya bertanya Islam juga pun pasti saya bertanya sopan. Baik. Oke, thank you Red. Aku izin rungkatin dulu ya. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Makasih sudah ya. dinaikkan.